Pemirsa, takut jarum suntik, seorang anggota polisi Babin Kamtibmas di Denpasar, Bali histeris saat divaksin COVID-19. Vaksin diberikan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, terutama bagi anggota yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Tingkah seorang polisi anggota Babin Kamtibmas yang ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19 ini mengundang gelak tawa para rekan-rekan profesi lainnya. Ia bahkan sempat histeris dan enggan divaksin. Setelah didampingi teman-temannya, polisi yang mengaku takut akan jarum suntik ini akhirnya bersedia divaksin COVID-19. Hari ini, ribuan anggota Babin Kamtibmas di Denpasar, Bali mendapat vaksin COVID-19 tahap kedua. Vaksin diberikan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Memang seluruh Babin Kamtibmas kita ini berdasarkan desa yang ada sekitar 1.726 para Babin Kamtibmas akan kita beri pelayanan dulu, dan selebihnya adalah yang berada di lingkungan Polda. Lingkungan Polda, para pejabat utama pasti, kemudian juga tadi para Babin Kamtibmas dengan jumlah 2.500 itu bisa tercover semua. Selain bertugas sebagai garda depan pengamanan masyarakat, Babin Kamtibmas juga kerap bersentuhan langsung melayani masyarakat. Diharapkan imunitas mereka dapat meningkat setelah mendapatkan vaksin. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Pemirsa, komedian Indro Warkop gagal mengikuti vaksinasi COVID-19. Indro terganjal masalah surat rekomendasi dokter. Puluhan lansia antri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di SMPN 8 Menteng, Jakarta Pusat. Komedian Indro Warkop termasuk di dalamnya. Namun Indro gagal menjalani vaksinasi karena tak memiliki surat rekomendasi dari dokter. Indro tidak mendapatkan rekomendasi dari dokter karena memiliki penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit penyerta. Sementara sejumlah lansia lainnya juga banyak terganjal kondisi kesehatan, terutama masalah tekanan darah. Tadi nggak bisa divaksin, kenapa gitu? Ada syaratnya dulu. Ada syaratnya yang belum diterima ya? Surat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi COVID-19 bagi tenaga atau pekerja publik di Yogyakarta. Vaksinasi dilakukan terhadap pedagang hingga petugas parkir di Pasar Beringharjo dan Benteng Frederberg. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi COVID-19 massal yang digelar di Pasar Beringharjo dan Benteng Frederberg, daerah istimewa Yogyakarta, Senin pagi. Vaksinasi dilakukan terhadap 19.900 orang yang terdiri para pedagang, buruh gendong, petugas parkir hingga petugas keamanan. Jokowi berharap agar vaksinasi dapat segera selesai sehingga perekonomian bisa pulih kembali. Pada pagi hari ini saya berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di kota Jogja. Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di Pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha, kemudian penjaga toko, karyawan di usaha-usaha yang ada di Jalan Malioboro sampai ke alun-alun juga proses vaksinasinya berjalan dengan lancar dan baik. Vaksinasi COVID-19 di tanah air sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Kini vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang menyasar petugas pelayan publik dan lansia. Vaksinasi ditargetkan dapat menjangkau 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala BNPB Doni Monardo menjadi pendonor plasma konvalesen di markas PMI Jakarta hari ini. Doni mengajak seluruh penyintas COVID untuk menjadi pendonor plasma konvalesen.
Setelah sembuh dari COVID-19 sejak 12 Februari lalu, Doni Monardo mendonorkan plasma konvalesen. Donor plasma ini dilakukan sebagai kontribusinya setelah diisolasi karena positif COVID-19 selama 20 hari. Donor plasma konvalesen ini dinilai sebagai salah satu cara membantu penyembuhan pasien COVID-19. Ada 15 kriteria donor plasma konvalesen. Di antaranya telah sembuh dari COVID-19, berusia 18 sampai 60 tahun dan berat badan minimal 55 kg. Pemirsa, jelang setahun COVID-19 di Indonesia, angka penderitanya justru terus bertambah. Harapan untuk beraktivitas tanpa syarat sepertinya masih dalam angan-angan. Hampir 1 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Jumlah orang terpapar kini sudah di kisaran 1,3 juta orang. Angka ini bisa jadi fenomena gunung es hasil dari yang berhasil dilacak. Pasalnya pemerintah pun mengakui jumlah pelacakan kontak di Indonesia sangat minim dan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Jubir Satgas COVID-19 menilai 3T menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi di Indonesia. Tak hanya sumber daya manusia, tetapi minimnya laboratorium di Indonesia juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam melakukan 3T. Selama pandemi, Kementerian Kesehatan hanya memiliki laboratorium yang memenuhi standar kesehatan sebanyak 510 yang mampu menguji tes PCR. Jumlah ini pun dinilai masih kurang. Laboratoriumnya saja kan konfirmasinya waktu sekarang sudah tinggal 1 hari di kota-kota besar, 1 hari kita sudah bisa dapat hasilnya. Sebelumnya berhari-hari kita baru dapat hasilnya. Kontak yang sudah terjadi sekian hari, kali sekian kontak sehari. Maka kemungkinan loss-nya itu besar. Itu yang jadi masalah. Penanganan COVID selama 1 tahun itu lamanya di testing dan tracing itu seperti itu. Target pemerintah bisa mengendalikan pandemi COVID-19 pada 17 Agustus 2021 mendatang dianggap tidak realistis jika tidak ada terobosan baru dalam penanganannya. Di 2021 saja belum selesai. Jadi dalam estimasi terakhir saya setidaknya ya 2024, 2 atau 3 tahun lagi. Yang harus kita lampaui dalam waktu 2-3 tahun ini adalah meminimalisir korban, baik yang sakit maupun yang meninggal. Jadi bukan bicara yang meninggal saja, tapi yang sakit. Karena sekali lagi, kita ini belum tahu apa efek jangka panjang dari orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi itu yang harus dicapai. Tentunya dibutuhkan peran masyarakat dalam memerangi COVID-19. Salah satunya tidak hanya menjalankan 3M, melainkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak akibat pergerakan tanah pasca hujan lebat. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.